Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dalam pagi yang berbahagia ini anak-anak bisa mengikuti pelajaran daring lagi dengan penuh semangat. Anak-anak, sebelum kita menerangkan pelajaran fikih, kami mohon maaf kepada anak-anak karena di kelas 8 pelajaran fikih ini ada perubahan, yang mana perubahannya ini tidak terlalu signifikan, maka tolong dari PowerPoint saya disimak dengan baik karena di LKS insya Allah tidak ada materinya. Oke anak-anak, di pertemuan ketiga ini kita menjelaskan tentang pengertian daripada sujud sahwi. Pada waktu awal sudah kita jelaskan, yaitu pengertian sujud syukur dan sujud tilawah. Yang ketiga di sini adalah pengertian sujud sahwi. Yang dimaksud dengan sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah ab'ad atau kekurangan atau kelebihan jumlah rakaatnya atau ragu-ragu jumlah rakaatnya dalam sholat yang dikerjakan. Adapun pelaksanaan sujud sahwi adalah setelah tahiyat akhir sebelum salam dengan 2 kali sujud. Namun dalam kondisi tertentu sujud sahwi boleh dilakukan setelah salam ataupun sebelum salam. Tapi alangkah baiknya dilakukan sebelum salam. Adapun bacaan sujud sahwi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Adapun hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah, sehingga salat yang dilakukan tidak batal manakala meninggalkannya. Namun bila imam melakukan sujud sahwi, maka kita wajib mengikuti imam apabila kita dalam sholat berjamaah. Sebab-sebab sujud sahwi, yang pertama, meninggalkan sunnah ab'ad, artinya amalan sunnah yang apabila tertinggal maka disunnahkan sujud sahwi. Jika tertinggal sunnah hajat, maka tidak wajib melakukan sujud sahwi. Yang dimaksud sunnah ab'ad adalah membaca tasahud awal, membaca sholawat pada tasahud awal, dan membaca qunut pada waktu sholat subuh. Sedangkan yang termasuk sunnah hayat adalah mengangkat kedua tangan ketika takbir, kemudian contoh lagi iftitah, dan membaca amin pada waktu menjawab imam pada membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, sebab-sebabnya sujud sahwi adalah ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah ab'ad atau ragu-ragu bilangan rakaat yang dikerjakan. Ketiga, kelebihan rukuk atau kelebihan rakaat rukuk atau sujud sebab lupa. Yang keempat, mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa. Misalnya melakukan rukuk sampai 2 kali. Ini tidak membatalkan sholat, tetapi alangkah baiknya kita di akhir tahiyat akhir atau sebelum salam, karena merasa ragu-ragu, maka kita tetap melaksanakan sujud sahwi dengan membaca Subhanallah man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Itu adalah bacaan sujud sahwi. Kemudian tata cara melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama, sujud sahwi dilakukan sebelum salam karena a. lupa mengerjakan sunnah ab'ad dan tertinggal sebelum salam. B. ragu-ragu terhadap hitungan jumlah rakaat sholat yang dikerjakan. Kemudian yang kedua yaitu sujud sahwi dilakukan setelah salam dikarenakan terdapat penambahan jumlah rakaat sholat. Yang B. terdapat penambahan gerakan dalam sholat. Yang C. ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Kemudian hikmah melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama, menjauhkan diri dari sifat sombong dan takabur.
Yang kedua, menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba Allah. Yang keempat, menyadarkan bahwa manusia adalah sifatnya pelupa, sehingga harus banyak memohon ampun kepada Allah. Oke anak-anak, untuk pengertian sujud sahwi, kemudian sebab-sebab dan hikmahnya sujud sahwi, sekarang saya beri tugas dari paparan yang sudah kita jelaskan secara singkat tadi. Tolong tugasnya ditulis. Yang pertama, jelaskan pengertian sujud sahwi. Yang kedua, sebutkan sebab-sebab sujud sahwi. Yang ketiga, tuliskan bacaan sujud sahwi. Dan yang keempat, jelaskan tata cara sujud sahwi. Dan yang kelima, sebutkan hikmah sujud sahwi. Seperti biasa anak-anak, tugas dikerjakan di buku tulis disendirikan. Kalau anak-anak memang bukunya kurang, boleh dicampur dengan Al-Quran hadis, jangan disobek. Kemudian bagi anak-anak yang kemarin belum melaksanakan tugas, monggo ditulis tugasnya yang kemarin belum dikerjakan, karena kita sudah pertemuan yang ketiga. Oke anak-anak, untuk penjelasan kami secara singkat, mudah-mudahan anak-anak memahami dan bisa mengerjakan tugas kami. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.